Hari ini kita ingin merenungkan ziarah kekecewaan menuju kepada harapan dan kehidupan. Kita merenungkan ziarah ini berdasarkan perjalanan iman dua orang murid menuju Emmaus. Ada 4 tahap kalau kita perhatikan dari perikop Injil Lukas yang mengisahkan 2 orang murid, Simon dan Kleopas, yang berjalan dari Yerusalem kembali ke Emmaus. Kita mengikuti ada 4 tahap penting dalam proses ini. Tahap pertama adalah tahap yang namanya kekecewaan itu sendiri. Kita perhatikan 2 orang murid ini mengikuti Yesus dengan setia. Dan mereka sampai kepada puncak Yerusalem. Ketika mereka mengharapkan kemuliaan bersama Yesus, justru situ mereka mengalami yang namanya tahap kegagalan. Karena apa? Karena Yesus rupanya yang mereka ikuti itu sekarang menderita, wafat di kayu salib dan mati. Kematian itu adalah akhir dari segala harapan yang selama ini mereka inginkan. Karena itu 2 orang murid ini dalam kekecewaan itu mereka berjalan pulang menuju ke Emmaus. Ini suatu proses penting. Ketika kita kecewa berarti itu tidak ada harapan sama sekali, kita berjalan pulang. Tapi menarik adalah mereka tidak berjalan sendiri. Mereka berjalan berdua. Karena itu dari tahap kekecewaan itu kita nggak boleh keluar. Kita nggak boleh tinggal dalam diri kita sendiri, tapi kita keluar bercerita dengan orang lain. Hadirlah Simon, bukan sendiri, tapi dia bersama Kleopas. Mereka berdua berjalan dalam kekecewaan itu. Karena itu kita masuk tahap kedua sesudah kekecewaan itu, masuk dalam peziarahan berdua. Kalau kita ingat 2 ini, seperti Yesus kan mengutus muridnya berdua-dua. Sekarang mereka juga dalam kekecewaan pulang ke Emmaus berdua, Simon dan Kleopas. Dalam proses ini mereka berjalan berdua dan bercerita. Dalam perjalanan itu dia bilang menempuh perjalanan dan bercakap-cakap. Bercakap-cakap. Bercakap-cakap tentang apa? Tentang Yesus yang mati. Tentang harapan mereka. Dan mereka juga bercakap-cakap tentang berita yang masih simpang siur tentang kebangkitan Yesus. Percakapan ini membuat mereka saling menguatkan satu sama lain. Mereka tidak merasa sendirian. Jadi kalau dalam prode ini, kalau kita ingat dalam ziarah hidup kita tuh penting sekali harus merasakan bahwa kita nggak boleh merasa sendiri. Ketika ada kegagalan dalam hidup, kita harus mencari teman. Kita harus mencari sahabat. Tempatnya kita bercerita, tempatnya kita berbagi. Ketika kita berbagi, kita mengeluarkan penderitaan kita. Kita pikul bersama dengan orang lain. Dan tahap ketiga adalah tahap kehadiran Tuhan. Yesus ketika melihat Simon dan Kleopas berjalan sendiri, dia hadir di tengah mereka. Tapi ingat ketika tahap kita mengalami kekecewaan, ada selubung yang menghalangi mata kita. Kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan yang nyata. Tapi ingat, Tuhan datang, berjalan bersama mereka. Dan ia menerangkan segala sesuatu terkait isi dari percakapan mereka tadi. Kan mereka 2 tadi bercakap-cakap. Sekarang tahap ketiga ini Yesus masuk, hadir bersama mereka, menerangkan kitab suci. Jadi kalau kita lihat proses ini, kalau kita dalam misa itu penting. Tahap pertama kan tahap pembukaan. Yesus membuka itu kayak berziarah pertama. Dan di situ ada kata pembukaan dan semua itu mengantar kita untuk menggodok diri kita. Kita tidak bersama orang lain. Kita tidak sendirian, tapi kita selalu bersama dengan orang lain. Dan ketika kehadiran Yesus menerangkan isi kitab suci,
Itu berarti kita dikuatkan oleh firman Tuhan sendiri. Ketika kita kecewa, kita harus buka firman Tuhan. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran-kebenaran, tuntunan-tuntunan Tuhan. Tuhan sendiri bersabda, dan sabdanya itu tidak pernah mati. Sabdanya itu akan memberikan kehidupan dan kekuatan. Jadi ini, tahap ketiga ini menjadi tahap yang sangat penting dalam hidup kita. Tapi juga yang penting dalam perayaan Ekaristi, tahap pewartaan sabda. Sabda dibaca, sabda itu dijelaskan. Yesus mengungkapkan ayat-ayat, ayat itu diterangkan dengan baik. Dan ingat, ketika masuk dalam tahap sabda ini, para murid itu sudah ada perubahan hidup. Hatinya menjadi lebih tenang, ada kegembiraan dan sukacita. Tapi kayak masih sini, masih tanggung. Dan perjalanan itu terus sampai ke Emmaus. Kita masuk tahap keempat, yakni tahap mengungkapkan diri Tuhan sendiri yang memberikan kita kekuatan. Tapi ingat, Tuhan tidak menawarkan diri untuk tinggal bersama dua orang murid itu. Dia tidak menawarkan diri kepada Simon dan Kleopas. Dia tidak bilang, tolong dong, bisakah saya menginap di rumah? Enggak. Tuhan berjalan seolah-olah melewat. Tapi ada tawaran, ada undangan dari dua orang. Hari sudah malam, silahkan masuk, tinggal bersama kami. Besok baru kamu lanjutkan perjalanan lagi. Ingat, ketika Yesus masuk ke rumah karena undangan dua orang murid ini, Yesus masuk mengadakan perjamuan, memecah-mecahkan roti. Dan ingat, ini adalah puncak dari segala kekuatan hidup kita. Pemecahan roti. Pemecahan roti adalah inti dari perayaan Ekaristi. Memecahkan roti. Inilah tubuhku. Inilah darahku yang dikorbankan untuk kamu. Dan ingat, dalam pemecahan roti, mata kedua orang murid itu terbuka dan mereka melihat. Rupanya teman perjalanan mereka adalah Yesus sendiri. Dia memang bangkit. Dia mengalahkan kegagalan. Dia menghadirkan harapan baru. Dan semua orang memperoleh keselamatan. Dan ingat, ketika masuk ke tahap keempat ini, para murid itu lepas bebannya. Hidupnya jadi tenang dan mereka perjalanan pulang. Sekitar 12 km mereka berjalan pulang kembali ke Yerusalem. Ketika mereka dari Yerusalem menuju ke Emmaus, ada kegagalan, ada kehilangan harapan. Sekarang mereka cepat-cepat pulang. Karena apa? Ada kekuatan dan harapan baru. Ingat, dalam saat kayak begini, kita pasti sekarang ini sedang menghadapi masa-masa sulit. Kita mungkin baru sampai, ada yang masih tahap bercerita kesulitan dengan orang lain. Tahap yang pertama. Tahap yang kedua, Simon dan Kleopas bercerita, bersharing. Tapi mungkin ada orang yang sudah sampai ke tahap yang ketiga. Dia tidak hanya sharing dengan sesamanya, tapi sekarang dia bercerita, bersharing dengan Tuhan. Lalu mulai membaca kitab suci, mencari ayat-ayat yang menguatkan hidupnya. Itulah tahap yang ketiga. Dan kita perlu masuk tahap yang keempat, pemecahan roti. Yesus mempersembahkan dirinya. Tapi tahap yang keempat ini, kayaknya situasi COVID ini, kita tidak bisa merasakan langsung. Tidak bisa menerima langsung kehadiran Yesus. Tapi dia memecahkan roti, kita mengikuti dalam misa online. Mudah-mudahan ketika Romo memecahkan roti, itulah kehadiran Tuhan yang menyelamatkan. Inilah tubuhku, inilah darahku yang dikorbankan untuk kamu. Kita masing-masing di rumah bisa menyadari ada komuni batin, doa komuni batin. Mudah-mudahan kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dan ketika kita sampai ke tahap keempat ini, mudah-mudahan kita semua sungguh diberkati oleh Tuhan. Kita bisa berjalan pulang dari Emmaus menuju ke Yerusalem dengan harapan dan kekuatan baru. Jangan takut. Yesus selalu hadir dalam kesulitan, dalam tahap perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.